Sore teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 01 SAKK 003. Kami ingin menjabarkan mengenai Microsoft Excel itu sendiri ya teman-teman, di mana Microsoft Excel sendiri sering kita gunakan dalam kegiatan pekerjaan kita sehari-hari ataupun tugas kuliah. Jadi, apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja, spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan juga Mac OS. Jadi, saya bersama teman saya lainnya, perkenalkan saya Dina, dan juga ada teman-teman saya lainnya, yaitu ada Teresia, ada Yolanda, ada Salsabila, ada Dinda Rahmawati, dan juga ada Febri. Jadi kami bernama akan membagikan tips-tips dan juga saran-saran serta contoh soal ya dari fungsi dari Microsoft Excel itu sendiri. Jadi di tampilan Microsoft Excel sendiri adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada yang namanya Office Button, ada juga menu bar, ada juga title bar. Ada juga toolbar, ada formula bar seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tampilan layarnya ketika saya membesarkan layar sekitar 98%. Nah, ini adalah tab worksheet ya. Ini saya membuat dua sheet yaitu latihan rumus biasa yang akan saya gunakan dan nanti ada latihan VLOOKUP dan juga HLOOKUP yang akan digunakan oleh teman-teman saya lainnya. Jadi saya kasih contoh ya teman-teman. Untuk teman-teman sendiri pasti tahu ya, untuk Microsoft Excel ada rumus atau fungsi dasarnya. Kalau saya sendiri akan menjelaskan mengenai rumus sum atau kita sebut sebagai pengalihan fungsi Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan atau menambahkan semua angka yang kita tentukan. Dengan kata lain, kegunaan sum itu sendiri adalah untuk menjumlahkan data. Caranya seperti apa? Saya akan langsung berikan contoh kepada teman-teman sekalian ya. Ini saya kasih contoh mengenai daftar belanja mengenai restoran Sunda ya teman-teman di bulan Juni 2025. Jadi ini ada sekitar ada 15 supplier ya dan ada barang-barang yang dia beli atau PO-PO yang dia lakukan. Jadi di sini misalkan ada cabai merah yang dia beli di PD Makmur dengan harga barang 50.000 per kilo dan dia beli dengan harga 10 kilo. Nah, gimana caranya? Gampang banget, kita langsung masukkan di kolom total yang saya buat ini dengan rumus sama dengan harga barangnya ini di kolom E4. Terus kita langsung kalikan di kuantitinya 10. Kita klik langsung di angka enter. Seperti ini ya. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 15-nya gampang banget teman-teman, langsung aja kita blok di sini. Nah, kita diklik kanan bawah sini ya. Kita tarik ke bawah, dia langsung akan muncul seperti ini tampilannya. Langsung ke total ya, dari perkalian dari harga barang sama kuantitinya nih, langsung muncul. Lalu untuk harga total keseluruhannya gimana Kak? Gampang banget nih, saya langsung buat aja ya. Kita masukkan rumus total adalah sama dengan sum buka kurung, sorry, sum sama dengan buka kurung, lalu dimasukkan dengan yang ini ya di H4.2. Kita masukkan ini adalah nomor 15 di H18 ya teman-teman. Langsung dimasukkan di H18 tutup kurung. Kita pencet tombol enter. Nah, untuk total keseluruhan PO-nya ada sekitar 15.125.000 ya, teman-teman. Langsung muncul semudah itu. Dan kita tidak perlu menggunakan kalkulator lagi untuk menghitungnya nih. Jadi Microsoft Excel itu sendiri membantu mempermudah pekerjaan kita sehari-hari ya. Dan juga saya sendiri akan menjelaskan bagaimana cara mencari rata-rata ya, atau nilai rata-ratanya nih dari PO dia nih. Dalam sebulan tuh berapa sih PO dia atau dirata-ratain. Nah, untuk average sendiri adalah artinya rata-rata ya teman-teman, seperti bahasa Inggris. Average artinya rata-rata. Jadi saya mau cari rumusnya nih ya di kolom rata-rata purchase order. Gampang banget rumusnya. Sama kayak tadi, cuma diganti aja nama depannya. Ini kan saya masukkan dengan seperti ini, average, buka kurung, sama ya tadi di H4, 4, titik 2, di terakhir nomor 15 ada di H18, tutup kurung. Langsung tekan tombol enter. Nah, muncul ya. Jadi PO dia itu rata-ratanya adalah di 1.008.333,33. Jadi rata-rata PO-nya adalah ini ya teman-teman, 1.008.333.
Dan ini adalah nilai total keseluruhan dari POD selama 1 bulan. Dan untuk rumus-rumus lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di menit berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tracy Dewanti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus max dan min pada Excel. Sedikit penjelasan tentang fungsi rumus max dan min. Fungsi rumus max yaitu untuk mencari suatu nilai atau angka tertinggi pada suatu data. Sedangkan rumus min itu sebaliknya, untuk mencari suatu data atau nilai angka terendah pada data tersebut. Baik teman-teman, sebagai contohnya di sini saya sudah mempunyai contoh soal data, yaitu data daftar belanja restoran Sunda Sandaya pada periode bulan Juni 2025. Di sini sudah tertera tabel datanya, mulai dari tanggal, nama supplier, nama barang, harga barang, kuantiti, satuan, serta totalnya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan rumusnya. Yang pertama saya akan memberi contoh cara penggunaan rumus max. Di sini sudah ada datanya. Pada bagian ini saya fokus mencari harga tertinggi atau harga termahal. Saya ngambil dari harga belanjanya. Yang pertama-tama kalian bisa masukin rumusnya, bisa diketik sama dengan tulis max kurung buka. Di sini sudah tersedia harga barangnya. Kalian bisa blok di tabel bagian paling atas harganya, di blok sampai ke bawah, lalu kurung tutup, lalu di enter, akan ketemu hasilnya. Seperti ini contohnya. Dari contoh rumus max yang tadi, yang saya dapatkan dari harga barang termahal yaitu di aneka ikan, yaitu 200.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara bagaimana menggunakan rumus minnya. Baik, selanjutnya seperti contoh di rumus max yang sebelumnya, kalian bisa ketik sama dengan min kurung buka, kalian blok data dari teratas sampai ke bawah, lalu kurung tutup dan enter, akan ketemu hasil nilai atau harga terendahnya. Di sini harga terendahnya yaitu di nominal Rp13.000. Di urutan harga terendahnya yang saya dapatkan menggunakan rumus min ini yaitu Rp13.000, yaitu beras. Baik, teman-teman sekalian, dengan menggunakan rumus max dan min ini sangat memudahkan atau mempercepat dan membantu kalian dalam proses pembuatan data, yaitu mulai mencari nilai terendah dan tertinggi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman cukup mengerti dari penjelasan saya ini. Terima kasih banyak dan akan dilanjut oleh. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan rumus yang selanjutnya, yaitu rumus count. Sebelum saya praktekkan untuk penggunaan rumusnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu rumus count. Rumus count bisa digunakan untuk menghitung jumlah sel yang terdapat di kertas kerja yang berisikan angka. Jadi rumus ini nggak bisa digunakan untuk menghitung sel yang kosong dan berisi teks. Dia hanya bisa digunakan untuk menghitung jumlah sel yang terdapat angka atau numeriknya. Oke. Langsung aja kita praktekin gimana cara pemakaian rumusnya. Pertama di sini kalau kita ketik
sama dengan ketik whole ya, kurung, coba kita hitung yang ini jumlah selnya. Nah, di sini kan udah ke ini ya, otomatis langsung aja kita pakai tutup kurung, terus enter. Nah, jadi tadi jumlah sel yang eh, kita hitung itu jumlahnya ada 15. Nah, ini cuma bisa digunakan untuk kolom yang berisi angka. Kalau untuk kolom yang berisi atau sel yang ada tulisan teksnya yang sebelah sini, itu dia nggak bisa dipakai, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya kenalin nama saya Salsabila. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi rumus mod pada Excel. Tapi sebelum sana, mungkin ada teman-teman yang belum tahu fungsi mod pada Excel itu apa. Jadi fungsi mod pada Excel digunakan untuk mencari nilai atau jumlah data yang sering muncul pada kumpulan suatu data, atau biasa teman-teman kenali dengan modus. Seperti itu. Nah, pada layar teman-teman sudah ada tabel Excel, yaitu daftar belanja restoran Sunda Sadayana pada bulan Juni. Di sini teman-teman bisa lihat sudah ada beberapa kolom, tapi sini saya hanya akan fokus pada kolom quantity, yang dimana di sini saya akan menggunakan rumus mod untuk mencari data yang sering muncul untuk pembelian belanja pada bulan Juni 2025 di restoran Sunda Sadayana ini. Gitu. Jadi untuk pengguna rumusnya saya langsung saja. Teman-teman bisa masukkan rumusnya di atas sini, di kolom sini, atau teman-teman bisa di sel kosong Excel teman-teman sendiri. Seperti itu. Jadi untuk rumusnya, itu teman-teman bisa tulis, bisa ketik sama dengan, terus rumusnya mod buka kurung, di sini teman-teman bisa klik F4, di sini akan muncul. Kenapa F4? Karena quantity ada di kolom F, dan 4 itu adalah baris ini. Jadi kolom quantity-nya ada di F dan ada di baris keempat pada data pertama. Terus teman-teman bisa klik titik 2, terus teman-teman bisa blok ke bagian bawah sampai di baris ke-18, karena ini hanya sampai di baris ke-18. Seperti itu. Kalau udah di blok, teman-teman bisa tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya 1. Karena banyaknya data atau banyaknya jumlah yang sering muncul di tabel atau kolom quantity ini adalah 1. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mencari jumlah data atau nilai yang sering muncul dalam Excel, teman-teman bisa menggunakan rumus mod ini sendiri untuk memudahkan teman-teman supaya nggak mencarinya secara manual, seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan mungkin akan dilanjutkan ke teman saya selanjutnya untuk rumus selanjutnya. Terima kasih.
Baik semuanya, sekarang saya akan melanjutkan rumus yang berikutnya, yaitu rumus lookup ya. Rumus lookup digunakan untuk mencari data dari kedua tabel yang disajikan secara vertikal. Nah, di sini sudah ada tabel gaji selama bulan Juni ya, ini contohnya untuk kita praktikan, dan di sampingnya juga sudah ada sebentar ya. Nah, di samping sini juga sudah ada acuan tabelnya atau tabel array yang bisa disebut ya. Nanti kita akan praktikan. Baik, di sini sudah ada gaji pokok, uang makan, dan uang transportasi. Langsung saja kita praktikkan bagaimana sih cara penggunaan rumus lookup itu pada Excel ya. Nah, di sini pertama kita akan mencari gaji pokok terlebih dahulu ya. Gaji pokok menggunakan lookup. Bagaimana caranya? Itu bisa disama dengan ya, seperti ini. Kita buka kurung, lalu kita sebentar zoomnya di lalu kita ambil, karena sini general manager, kita klik sel general manajernya sesuai dari tabel acuan ya. Ke 17 titik koma, di sini ada panduannya, tabel array itu tabel acuan. Jadi kita blok dari bawah sini sampai sini ya. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita pencet atau klik F4 untuk mengunci rumus. Seperti ini, jadi akan ada tanda dolar di dalam nomor selnya. Setelah itu, titik 2 kembali, maksudnya titik koma kembali, call index sum. Call index sum itu nomor tabelnya ada di nomor berapa. Ini nomor tabel kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan di kolom 4. Karena gaji pokok ada di kolom kedua, jadi kita pakai call index sum-nya 2 ya. 2,0 kurung seperti ini, sudah terlihat sudah keluar uang makannya dari general manager paket itu 800.000 sesuai dengan tabel acuan yang di sampingnya ya. Berikutnya kita ke uang makan. Uang makan sama saja caranya, yang membedakannya call index sum-nya. Tadi ini 2 gaji pokok karena ada di kolom kedua. Kalau uang makan itu ada di kolom ketiga ya. Berarti sama dengan buka kurung sama, karena paket general manager, kita klik sel general manajernya, titik koma, tabel array, tabel acuan,
sini sampai sini. Jangan lupa F4, koma, 3, titik koma, 0. Nah, 0 ini tuh digunakan untuk mencari data yang sesungguhnya ya. Bisa juga memakai false. Tapi lebih umumnya atau yang lebih banyak digunakan itu angka 0. Setelah itu enter. Sesuai ya, 2 juta dan 2 juta. Nah, kita mencoba untuk mencari uang transportasi, tapi sekarang jabatannya berbeda ya, sama saja, cuman kita memakainya misalkan kita yang ini jabatannya pramusaji. Dari uang transportasi si pramusaji sama dengan hasil di sel ini titik koma tabel acuan 4 titik koma kolom ketiga uang makan 3 titik koma 0 ya seperti itu. Karena di sini uang transportasinya sama 1 juta semua, jadi kita bisa maaf ada kesalahan sama dengan hasil transportasi ada di kolom 4 ya, di koma ya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan di sini sesuai urutannya, di sini kan ada general manager, supervisor, staff kitchen, ini random ya. Sebenarnya kalau misalkan di sini urut sesuai yang di tabel acuan dari atas general manager sampai office boy, kita bisa memblok selnya untuk kita kan itu sudah mengunci selnya, jadi kita bisa langsung caranya seperti ini di antara sel ini ya. Kita bisa memakai cara seperti ini, kita bisa tarik ke bawah. Ya, silakan sama ya. Baik. Untuk mencari total gaji bagaimana caranya? Nah, sekarang digunakan adalah memakai rumus SAM. Kita pakai sama dengan SAM. Kita pakai ini dulu ya. Baik, sekarang kita akan mencari total gaji ya. Total gaji itu memakai rumus fungsi SUM. Seperti ini, sama dengan kita bisa membuat dari sel gaji pokok yaitu E5 sampai D5. Lupa tutup kurung dan enter. Jadi nggak usah pakai manual atau ditulis atau diketik ya. Jadi bisa pakai rumus Excel. Juga untuk bawahnya bisa pakai seperti ini ya. Baik. Nah, seperti itulah contoh penggunaan rumus lookup yang digunakan untuk mencari data secara vertikal ya teman-teman. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya. Nah, adalah
contoh rumus penggunaan lookup yang bisa kalian bisa contoh ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Rofikasari. Saya dari kelompok 1, kelas 01 SKK 003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi rumus lookup pada mikroskop Excel. Nah, sebenarnya fungsi rumus lookup itu sendiri adalah salah satu fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai dalam tabel horizontal. Dan fungsi ini memungkinkan Anda untuk mencari nilai tertentu dalam baris pertama tabel dan mengembalikan nilai yang sesuai dari baris tabel tersebut. Nah, secara ringkas ini mempermudah kita untuk mencari data ya teman-teman. Misalnya di sini saya sudah membuat sebuah contoh ya dari misalkan ya contoh aja daftar restoran Sunda seperti ini ya. Ini ada 20 karyawan. Dan tadi saya sudah coba sendiri ya untuk rumusnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan mencari dari nilai uang makan dan juga uang tunjangan menggunakan fungsi rumus lookup. Ya, gampang banget nih. Ketik aja sama dengan, saya ingin menjelaskan juga untuk fungsi uang makan itu sendiri ada di row index number yang kedua, tapi uang tunjangan di sini ya, yang nomor 3. Jadi fungsi rumusnya sama aja, cuma diubah lagi nanti index row numbernya. Misalnya ya teman-teman, gampang banget sama dengan lookup, buka kurung, ya ini ya, status karyawan adalah tetap. Berapa sih uang makan dari status karyawan tetap? Titik koma, kita table array ya, kita blok dari sini sampai sini, ya di 37 F39, langsung tekan Fn dan juga F4 secara bersamaan. Nah, dan dia akan muncul tanda seperti ini ya, SDS dolar seperti ini. Lalu ketik titik 2, karena tadi uang makan ada di row index number yang kedua, kita ketik 2 titik koma, titik lain false kurung, akan muncul ya teman-teman seperti ini. Langsung kita tarik ke bawah. Dan untuk uang tunjangan juga sama ya fungsi rumusnya ya. Keberangan lookup, buka kurung, ini ada di lookup value-nya di 5 ya teman-teman. Lalu titik koma, kita blok lagi nih. Dari sini sampai sini muncul, tekan Fn dan F4 secara bersamaan, dia akan muncul seperti ini ya. Lalu titik 2 lagi, karena tadi row index number-nya ada di nomor 3, kita ketik 3, titik koma, titik false, titik kurung. Nah, seperti ini ya. Tekan enter, muncul 1.250.000. Karena ada 20 karyawan, langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Mau itu karyawannya ada 5, 10, bahkan sampai 500.000 atau puluhan ribu ya. Mencari data segala macam seperti ini, gampang banget. Tinggal masukkan rumus seperti ini. Lalu, kalau rumusnya benar, dia akan muncul sendiri ya. Dibandingkan kita repot-repot ngetik satu-satu. Langsung seperti ini rumusnya. Ditarik ke bawah. Kalau sudah benar ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dicari lagi sebelahnya butuh data apa lagi ditambahin nih di bawah sini. Misalnya, itu juga sama rumusnya, cuma dibedain ketika kita menekan row index number. Sekian presentasi dari saya dan juga dari kelompok 1. Terima kasih semuanya.